Selamat pagi dan salam. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memasuki Minggu Paskah ketiga ini, kita diajak untuk menghayati tema dibangkitkan untuk berkarya. Untuk itu, mari kita masuk dalam ibadah dengan bermazmur. Aku mengasihi Tuhan, Sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah memilih aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama memuliakan namanya melalui Kidung Jemaat nomor 46 bait pertama dan kedua. Besarkan nama Tuhan. Ibu, Bapak, serta saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Minggu Paskah ketiga ini, mari kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus ada pada saudara sekalian. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan yang kudus, mari kita melihat keberadaan diri kita. Apakah kita kemudian menemukan bahwa dalam kehidupan kita pelanggaran dan dosa senantiasa menjadi laku di dalam kehidupan keseharian kita? Mari kita ungkapkan pengakuan kita di hadapan Tuhan di dalam doa pribadi. Ya Kristus, kami sungguh mengakui akan pelanggaran dan dosa kami. Oleh sebab itu, kami mohon pengampunan-Mu. Berikanlah pengampunan-Mu dan pulihkan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Amin.
Nyanyian Kidung Jemaat nomor 34, bait yang pertama dan kedua, disalib Yesus di Kalvari. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih, demikian pula anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan, memohon penyertaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang kami alami, ketika kami menjalani ibadah minggu, kami harus terpisah dengan komunitas jemaat. Kami harus menjalani ibadah bersama keluarga kami masing-masing. Tetapi Tuhan masih memampukan kami. Tuhan masih memberi waktu kepada kami untuk mendengarkan sapaan sabda-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami melalui penyertaan Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang mengambil bacaan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?"
Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama kami dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap dari kita yang mendengarkan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita sering mendengar atau melihat banyak orang mengalami kekecewaan dan kemarahan. Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang sudah menyebar di berbagai tempat, bahkan belahan dunia ini. Kemarahan, kekecewaan orang itu muncul karena harapan, perjuangan yang sudah mereka kerjakan tiba-tiba harus sirna, harus mereka kubur dalam-dalam. Kita ambil contoh, ketika orang sudah merancang pesta pernikahan, tapi karena adanya wabah ini, mereka meniadakan pesta itu. Apa yang sudah ditata oleh keluarga itu harus direlakan
untuk ditiadakan kemeriahan dalam pesta pernikahan. Pada masa libur Lebaran atau yang lalu masa Paskah, setiap orang sudah berencana untuk berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing, akan berekreasi, tetapi itu harus diurungkan karena wabah corona. Gereja pun juga tidak luput dari dampak wabah corona ini. Kegiatan gereja dilaksanakan di masing-masing rumah. Cara yang ditempuh untuk pelayanan pun juga berubah, atau bahkan beberapa kegiatan dalam rangka masa Paskah kemarin harus ditiadakan. Ini beberapa contoh bagaimana wabah corona sudah menghilangkan setiap harapan dan mimpi orang-orang di dunia. Saudara-saudara, adalah wajar ketika manusia mengalami kemarahan dan kesedihan pada saat mereka berjumpa dengan persoalan yang tiba-tiba datang di luar dugaan. Kemarahan dan kekecewaan itu juga nampak pada diri kedua murid Yesus yang sedang melakukan perjalanan menuju Emmaus. Di dalam perjalanan tadi, kita melihat raut muka kedua murid yang berubah menjadi muram saat bercakap-cakap dengan Yesus. Mereka memperlihatkan kesedihan yang sangat mendalam. Ada pengalaman yang sangat pahit yang dialami oleh para murid saat itu. Mereka harus menyaksikan Yesus Sang Guru mati secara tragis. Tidak hanya itu, mereka juga melihat mayat Yesus tidak ada di dalam kubur. Pasti hati dan jiwa para murid sangatlah hancur. Perasaan-perasaan semacam ini mungkin kita jumpai juga dalam konteks wabah corona yang terjadi saat ini. Ada beberapa keluarga korban yang meninggal karena wabah corona, di mana mereka tidak dapat berkunjung ketika salah satu anggota keluarga dirawat di rumah sakit. Mereka tidak dapat merawat, bahkan melihat jenazah orang yang mereka kasihi untuk terakhir kalinya. Dan yang paling menyedihkan lagi adalah ada beberapa masyarakat yang menolak jenazah untuk dimakamkan di lingkungan di mana mereka tinggal. Hati siapa yang tidak hancur melihat peristiwa semacam ini? Dan ini kenyataan yang menunjukkan bahwa wabah virus corona sudah mulai mengikis rasa kemanusiaan itu sendiri, melemahkan perjuangan serta tatanan kehidupan yang sudah dibangun oleh manusia. Saudara-saudara, kemarahan dan kesedihan yang dialami para murid ternyata tidak hanya dikarenakan kematian Yesus yang tragis. Ada juga kesedihan yang disebabkan karena harapan-harapan mesianik yang mereka sematkan dalam diri Yesus itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam percakapan tadi nampak sebuah harapan bahwa Yesus kelak akan menjadi Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Namun kematian Yesus
telah meruntuhkan harapan mereka. Di mata mereka sudah tidak ada lagi harapan bahwa bangsa Israel mengalami kebebasan. Dalam suasana semacam inilah Yesus hadir untuk meneguhkan kembali semangat dan harapan para murid. Ia mengajar banyak hal. Dan di dalam percakapan tadi kita juga melihat pada saat Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, tindakan Yesus ini seolah-olah mengembalikan ingatan para murid persis ketika Yesus mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika mereka mulai sadar, Yesus sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Jadi perkataan dan tindakan Yesus itulah yang telah membukakan mata para murid, kenyataan bahwa Yesus tidaklah mati. Gelar Mesias yang dikerjakan Yesus tidaklah seperti yang mereka pahami selama ini. Karya penyelamatan Yesus bukan hanya untuk bangsa Israel saja, melainkan juga untuk seluruh umat manusia di dunia. Sang Mesias tidak digambarkan seperti seorang raja yang gagah berani, yang mampu mengalahkan penderitaan. Dalam diri Yesus kita melihat bahwa Sang Mesias itu juga terlihat lemah tak berdaya di kayu salib. Namun, penderitaan dan kematian Yesus tidak dilihat sebagai kekalahan atas penderitaan dan kematian. Kebangkitan Yesus telah menghancurkan maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita juga bisa belajar berkaitan dengan kondisi yang kita alami saat ini. Ada ketakutan, ada kesedihan yang melanda setiap orang di dunia saat ini. Tatanan hidup manusia yang sudah mapan kini menjadi hancur berantakan. Banyak kematian terjadi. Tidak hanya secara fisik, melainkan juga kematian secara ekonomi, kematian secara sosial, bahkan juga matinya rasa kemanusiaan. Kesedihan dan kemarahan atas kondisi seperti ini secara tidak langsung membuat kita menjadi kehilangan harapan dan semangat hidup. Kita menjadi seperti para murid yang lupa akan karya Tuhan di masa yang lalu. Kita juga bisa seperti para murid yang tidak sadar bahwa ternyata Yesus sedang berjalan bersama kita. Sama seperti Kleopas dan sahabatnya tadi, yang tidak menyadari bahwa Yesus sedang berjalan bersama mereka menuju ke Emmaus. Kebangkitan Yesus menguatkan kita agar tidak terlarut dalam kesedihan dan penderitaan. Saatnya bagi kita untuk bangkit, berpikir jernih dan positif, berkarya dengan penuh sukacita, serta berbela rasa kepada sesama. Segala tindakan ini menjadi pertanda bahwa kita pun ikut menyaksikan serta mengalami kebangkitan Yesus dalam hidup kita masing-masing. Bangkit dan berkaryalah bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali datang ke hadirat Tuhan, menyatakan syukur kita dan permohonan kita di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas waktu bagi kami untuk merenungkan sapaan sabda Tuhan. Sabda Tuhan meneguhkan kami di tengah-tengah kondisi yang kami alami. Kami harus terpisah satu dengan yang lain. Kami harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Sementara itu kerinduan kami akan saudara-saudara kami, akan perjumpaan kami,
sementara waktu harus kami kekang. Tetapi sabda Tuhan menghibur kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami sekalian untuk dapat melewati masa-masa ini dengan bertekun bersama dengan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, secara khusus kami menyatakan keprihatinan kami di tengah-tengah mewabahnya COVID-19. Ternyata kami harus mendengar berita yang begitu mengguncang kemanusiaan kami. Korban perawat yang harus meninggal di tengah-tengah perjuangan memberikan pertolongan. Ternyata ya Tuhan, mereka harus mengalami penolakan ketika hendak dimakamkan. Demikian pula ya Tuhan, para perawat yang harus terusir dari tempat kos mereka. Itu sungguh menghujam kegetiran kami. Karena kami sadar ya Tuhan, saudara-saudara kami adalah ujung tombak dari penanggulangan COVID-19 ini. Mereka merelakan hidup, merelakan diri harus terpisah dengan keluarga demi pertolongan kepada sesama. Tetapi mereka harus menerima kenyataan mereka terusir dan mereka harus tertolak. Oleh sebab itu ya Tuhan, rahmat-Mu yang kami mohon supaya Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami yang tertolak ataupun terusir dari tempat tinggalnya. Berikanlah kemampuan kepada para medis untuk tetap berjuang di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Di pundak mereka lah kami meyakini Tuhan bekerja. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa bagi TNI dan Polri yang juga ikut ambil bagian di dalam penanganan COVID-19. Pemerintah yang berupaya maksimal untuk segera mengatasi wabah COVID-19, kami serahkan di dalam berkat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan di muka bumi. Biarlah senantiasa Tuhan mampukan untuk menyatukan hati, memohon kuasa Tuhan atas wabah yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk yang terjadi di negara kami Indonesia. Sehingga dengan begitu ya Tuhan, umat Tuhan akan Tuhan mampukan melekat dan Engkau di dalam kehidupan kesehariannya. Kami bersyukur atas karya Tuhan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Secara khusus syukur kami naikkan karena Tuhan telah memulihkan saudara kami Ibu Sukar yang beberapa saat yang lalu harus dirawat di rumah sakit Siaga Lestari. Tetapi sekarang karena Tuhan memberikan kesembuhan, telah pulih kembali ke rumahnya. Demikian pula kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan kepada anak kami Maria, sehingga di dalam proses kelahirannya, karena pertolongan dan kemurahan Tuhan, anak kami boleh melahirkan dalam keadaan selamat. Kami menyerahkan keluarga anak kami Tio dan Maria yang harus mengasuh anak pemberian Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini ke dalam pertolongan kemurahan Tuhan. Kami juga memohon rahmat-Mu untuk setiap keluarga jemaat Tuhan yang harus terpisah satu dengan yang lain, harus mengekang diri
di dalam kerinduan kepada keluarga yang jauh berjauhan dengan kami. Biarlah senantiasa dalam rahmat Tuhan. Gereja Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan mampukan untuk senantiasa berkarya di tengah-tengah kondisi bangsa, di tengah-tengah kondisi negara yang seperti saat ini. Bukalah pikiran hati kami, supaya kami pun pulih melihat, supaya kami pun pulih berkarya di tengah-tengah keprihatinan negara dan bangsa kami. Dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, kami mohon ampun-Mu. Hanya di dalam Kristus Tuhan kami berseru dan berdoa. Amin. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama akhiri ibadah ini dengan nyanyian syukur kita melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 424, bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi dan sepanjang masa. Mari kita ungkapkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kebangkitan Kristus memampukan kita untuk terus berkarya. Oleh sebab itu kita dipanggil oleh Tuhan, telah dibangkitkan oleh Tuhan untuk senantiasa melanjutkan karya kita di tengah-tengah keadaan negara kita, dunia kita yang sedang dalam kondisi keprihatinan karena pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, marilah kita terima perutusan Tuhan, berkarya di tengah-tengah kehidupan dunia ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin.